Ya pemirsa, saat ini saya tengah berada dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Bapak Dede Yusuf dan kita akan membicarakan mengenai rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang baru saja disahkan menjadi Undang-Undang Keolahragaan di rapat paripurna hari ini. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Ya, selamat pagi, salam sehat. Salam sehat selalu. Pak, mengenai Undang-Undang Keolahragaan, yang paling menyita perhatian dari masyarakat adalah mengenai kesejahteraan atlet. Bagaimana skema yang diatur dalam Undang-Undang Keolahragaan ini nantinya, Pak? Baik, pertama kita harus pikirkan dahulu bahwa Undang-Undang Keolahragaan tidak hanya berbicara tentang atlet atau olahragawan, tapi berbicara secara keseluruhan, termasuk kita yang berolahraga untuk kebugaran. Itu sebabnya dalam Undang-Undang Keolahragaan ini kita mendorong agar semua masyarakat berhak mendapatkan kesempatan untuk berolahraga. Dan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah harus memfasilitasi ruang-ruang terbuka, tempat sarana prasarana. Nah, untuk atlet, karena kalau kita lihat, atlet ini selama ini ketika masa jayanya dielu-elukan dan bahkan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Ketika masanya sudah selesai, boleh dikatakan tidak terdengar atau bahkan dilupakan. Itu sebabnya kami mendorong penghargaan tidak harus berupa uang. Bisa berupa kesempatan kerja, bisa berupa jenjang karir, bisa berupa katakan penghargaan-penghargaan lainnya. Yang kedua, adanya kita masukkan dalam program sistem jaminan sosial nasional. Artinya di dalamnya itu ada perlindungan untuk jaminan hari tua, jaminan pensiun dan lain-lain. Yang selama ini mungkin belum semua secara merata. Begitu. Oke. Baik, kemudian dalam daftar inventaris masalah juga ini kan dikatakan bahwa nantinya dana bantuan akan dikelola lembaga non pemerintah ya Pak. Nah, itu sebenarnya harapan atau tujuannya itu seperti apa Pak? Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai pendanaan, awalnya kita menginginkan adanya mandatory spending dalam APBN atau APBD 2% daripada APBN dan APBD. Namun itu ditolak oleh pemerintah, maka kami memaksa, dalam tanda kutip memaksa, agar bagaimana sistem nanti supaya olahraga ini tidak nyari-nyari dukungan sana-sini. Maka kita beri ruang. Yang pertama, ruang itu adalah bisa dikaitkan melalui CSR untuk perusahaan dan badan usaha. Yang kedua, bisa mendapatkan dana masyarakat melalui namanya adalah dana perwalian. Dana perwalian ini artinya adalah sebuah katakanlah lembaga non-government yang kemudian itu diketuai ataupun juga dikelola oleh wali amanat. Wali amanat itu bisa dari masyarakat, bisa dari tokoh olahragawan tanpa ada unsur pemerintah di dalamnya. Sehingga dana di situ bisa dikelola secara baik dan bisa dimanfaatkan untuk pengembangan olahraga nasional. Kita berbicara baru olahraga nasional nih ya. Sementara untuk sistem pendanaan di daerah, kita akan menggunakan namanya desain besar olahraga nasional. Di mana pemerintah pusat membuat sebuah skala, target pencapaian, target kebugaran, target lain-lainnya, maka dibuat sebuah desain dan nanti akan dititipkan di dalam kementerian-kementerian lainnya. Demikian juga di daerah, ada namanya desain olahraga daerah. Jadi membuat perancangan bukan hanya sekedar per event, tetapi dalam 5 tahun target kebugaran masyarakat bagaimana, target prestasi bagaimana, target infrastruktur bagaimana, itu yang nanti akan dibuat dalam desain. Oke, baik. Dan terakhir Pak, ini mengenai cabang olahraga rekreasi yang juga masuk dalam nomenklatur rancangan undang-undang dari keolahragaan ini ya Pak. Ini bagaimana Bapak melihatnya? Jadi dulu memang namanya olahraga rekreasi, tapi seiring dan berjalannya olahraga rekreasi itu ternyata sudah menjadi bagian dari olahraga masyarakat. Ada 78 lebih olahraga masyarakat yang ternyata bukan rekreasi. Satu contoh misalnya kalau kita berbicara riverboarding, terus kemudian sepeda yang kayak semacam extreme games dan sebagainya, itu bukan lagi rekreasi, tapi membutuhkan talented ya. Terus kemudian barongsai juga bukan sesuatu yang sifatnya rekreasi. Nah, olahraga masyarakat itu tentu harus didukung dengan satu keamanannya, tenaga medisnya, terus kemudian dukungan pemerintah pusat dan daerahnya, serta membuat kesempatan bagi komunitas-komunitas untuk bisa berolahraga sesuai dengan bakatnya masing-masing. Jadi tidak harus prestasi artinya ya. Baik, tidak harus prestasi, ini lebih diperluas lagi seperti itu ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Dede atas waktunya. Salam sehat selalu, salam olahraga. Salam olahraga jaya. Salam olahraga jaya. Baik pemirsa, itu yang bisa saya sampaikan bersama dengan Wakil Ketua Komisi 10. Kita kembali ke studio, sampai jumpa.